hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Wa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Kaifa halukum? Ana Al-Fakir Happy Chandra. Setelah roadshow dari titik Sabang sampai Timika terakhir di zona Pekanbaru, kami menemukan satu titik bahwa hari ini adalah hari yang sudah di-lock sejak awal. Tulisan menarik di sini, tulisannya adalah Smart Motivation. Generasi Madinatul Quran. Antum bisa bicara, antum bisa tampil, antum bisa berretorika dengan syarat kita harus punya smart motivation di dalam diri kita. Antum yang hadir hari ini harus punya motivasi yang kuat. Karena bagaimanapun generasi Madinatul Quran akan terlahir menjadi kebanggaan di negeri ini. Orang tua antum lagi pada nunggu antum jamaah. Umat lagi menunggu kehadiran antum. Yang suatu saat selama antum menyelami samudra Al-Quran, maka saatnya antum menyampaikan bait-bait Quran itu dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah. Maka smart motivation hari ini kami combine dengan skill komunikasi. Amazing motivation. Dari sejak 2008 sampai hari ini, dan hari ini impian kami terwujud. Satu frame bersama Madinatul Quran yang luar biasa. Kenapa pesantren tahfidz? Aku melihat tulisan ini. Logo ini adalah logo yang antum bangga di zona Madinatul Quran. Antum masuk ke alam Madinatul Quran dan antum baca narasi ini dengan hati. Suatu saat selama antum menyelami samudra Madinatul Quran, antum menyelami Al-Quran dengan kafah, maka suatu saat antum akan menyampaikan ayat Al-Quran itu dengan qaulan layyinan, qaulan thaqila, wa qaulan baligha. Tidak sedikit alumni dari pesantren tahfidz, dia menghafalkan bait-bait Quran, tapi ketika tiba di masyarakat, dia tidak bisa menyampaikannya di depan umat. Al-yaum, hari ini, ahibati billah, saatnya untuk membuktikan kepada seluruh jagat raya yang melihat tayangan ini, bahwa generasi Madinatul Quran tak hanya cakap dalam tilawah, dalam tahfidz, tapi antum juga cakap dalam retorika. Paham tuh? Berarti kesimpulannya, selama nanti sampai selesai, sebelum kami merapat ke titik lain, anak akan mulai. Kenapa tulisan yang muncul adalah smart public speaking, smart motivation? Anda yakin di beberapa pesantren ketika Anda munculkan tulisan public speaking, seluruh santri yang melihatnya pasti mengira kalau itu adalah muhadharah. Dan survei membuktikan bahwa muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Di sini ada muhadharah, Pak. Di Padang Payakumbuh 1 bulan yang lalu, ketika ada tulisan public speaking, 1.500 santri tatapannya tak elok dipandang. You tahu kenapa? Karena mereka mengira kalau hari itu adalah muhadharah dan itu adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Oh, kayak gini nih cara bermain dengan MQ. Nah, siap belajar lagi? Duduk lagi dengan tegak bibir, sit nicely please. Kita mulai. Bismillah. Ada tulisan menarik, share your vocal here people. Tunjukkan retorika antum hanya menjawab 3 kata dari item ini. Ketika kami tanya, are you ready? Maka jawaban antum semua adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. No, suara maunya 35%. Are you ready? Yes sir. Nah, hanya 55%. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it.
Nah, dua senjata untuk bicara. Apa itu? Smile face, smile voice. Antum kalau bicara, bicaramu akan mengesankan. Bicaramu akan impact. Bicaramu akan inspire other. Salah satunya adalah dengan menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face. Generasi Madinatul Quran, ketika you bicara di depan umat, show your smile face, tabassumul wajah. Yang kedua adalah smile voice. Smile voice itu bicara sambil tersenyum, itu indah banget loh dan dilihatnya. Assalamualaikum, kami dari Madinatul Quran, kami bangga hari ini dari Zona Depok bisa menyapa Nusantara, dan kami yakin Madinatul Quran akan melahirkan generasi-generasi yang sudah menyelami Al-Quran dan hiasi langit negeri ini. Anal fakir dari alam Madinatul Quran. Assalamualaikum. Senyum, enak loh kan. Tapi kalau kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Madinatul Quran loh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tak enak dipandang, orang akan takut melihatmu hari itu, bebas. Tapi kalau show you smiling, are you ready? Yes, antum sudah lupa lagi jawabannya. Are you ready? Yes, cukup people, it's me, Al-Fakir Hebicar. Pasti baca istighfar. Karena apa? Karena takut bicara. Akhirnya qadar Allah. Saat itu saya tampil di atas panggung kecil, dan saat itulah saya mulai gagal bicara. Pertama kali tampil di depan publik, disitulah saya mulai bicara dan gagal di situ. Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka membuli kami. Mereka ada yang mengatakan turun MC-nya, turun MC-nya, turun MC-nya. Saya turun ke belakang panggung. Siapa yang merasa sakit hati hari itu? Bukan hanya saya, tapi ibuku di belakang panggung. Dia berlinang air matanya sambil mengatakan, ya Allah, anakku baru pertama kali tampil, dia diteriakin orang-orang di atas panggung. Ahibatifillah, saya masih ingat berarti potret 30 tahun yang lalu. Saat itulah sang ibu memegang pundakku, dan dia mengatakan, nah ini bukan panggungmu. Panggung ini hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Lihat panggungmu yang sebenarnya. 20 tahun, 30 tahun lagi, suaramu akan dirindukan di negeri ini. Kau akan tampil di depan umat. Kau akan tampil dengan gagah. Sekalipun kau akan tampil di kafe istana. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya saya tak bisa ngomong apa-apa, tapi ada juga seorang ibu. Lalu kami masuk ke pesantren hampir 12 tahun lama. Adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih, 78 tahun lamanya, terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden dan wakil presiden tiba di Istana Negara, hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu tugasnya sebagai apa, voice over atau master of ceremony. Keluar dari zona istana, kami bergabung bersama orang-orang talent. Salah satunya yang kakak bilang barusan adalah voice over. Dan dia pasti bertanya, Pak Ebi, voice over itu apa? Apa bagian dari public speaking? Yes, bagian dari public speaking adalah master of ceremony dan juga voice over atau juga dubber. Voice over, kami bergabung dengan para VO talent, dan VO itu adalah pengisi suara di salah satu channel, dan you pasti pernah mendengar 15 menit tiap pergantian acara ada muncul bumper, dan bumper itu muncul, dan you pasti pernah mendengar ada suara ini, people. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kalau dengar suara itu, pasti antum sekarang mengatakan, oh, ternyata ini makhluknya yang bicara ya. Bukan makhluknya yang bicara, itu namanya voice over. Namanya apa? Say together, namanya apa? Bagian dari public speaking adalah voice over. Karena kita pun belajar banyak tentang dunia vokal, dunia voice, skill komunikasi bersama para talent, salah satunya di Trans 7. Setiap pagi pasti pernah mendengar dulu waktu di rumah ya. Ada tayangan eksklusif setiap pagi dan muncul suara ini Dan you pasti pernah mendengar ada voice dan muncul ada audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Nanti Ustaz kita bikin voice
untuk Madinatul Quran, untuk profil Madinatul Quran, insya Allah ya. It's for you people. Terakhir, kita bergabung di dunia dubbing. Ada yang bertanya, Pak Happy Chandra, saya pernah melihat ternyata Pak Happy katanya mengisi dubber. Yes, saya sebagai dubber dari bagian public speaking adalah voice over, master of ceremony, dan juga dubber. Tidak menutup kemungkinan generasi MQ ini ketika you udah keluar dari alam pondok ini, ingin gabung bersama kami sebagai VO atau dubber atau master of ceremony. Ahlan wa sahlan. Karena kita bergabung di dubbing film dan salah satunya kita mengisi suara film di sebelum ke materi. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang kira-kira yang paling mahal apanya kan? Pintar itu ketawanya ya. Itu yang gak apa-apa, susah. Boleh dong tepuk tangan untuk MK hari ini, Bibu? Oke. Ada tulisan menarik di sini, nak. Anda minta untuk yang membacanya. Tulisannya pegang mikrofonnya. Latihan bicara di segmen 1. Angkat mikrofonnya. Yang pertama, min adabil kalam. Kode etik saat bicara tidak ada yang menyimpan tangan di zona perut. Oke, turun. Yang kedua, tidak ada yang menyimpan tangan di belakang punggung. Min adabil kalam, tangan udah turunkan saja, tangan kanan yang dipegang mikrofon. Oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Antum katakan introduction. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Memperkenalkan diri kaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Waalaikumsalam, saya Farisat dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Gaya, ikuti narasinya gaya. Kita mulai 3-2 mulai. Assalamualaikum, saya Farisat dari Jakarta. Oke, amazing. Kelas berapa dah? Kelas 9. Dan sekarang ada tulisan menarik di sayap kiri kabit. Silakan dibaca tulisannya. Setiap karakter santri itu Percaya nggak kalau ada setiap karakter santri itu unik? percaya. Kita buktikan hari ini, silakan udah kembali kak. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Bicaramu pasti beda-beda. Sayap kanan bicaramu pasti beda-beda. Sayap kiri bicara beda-beda. You juga sama. Karakter vokalmu beda-beda. Selama berada di MQ ini, you bisa melihat ada dua perbedaan. Bahwa setiap you yang hadir hari ini tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang senang bicara, ada yang senang MC, ada yang senang you tilawah Al-Quran, ada yang senang you menghafalkan Al-Quran di tempat yang ramai, ada yang senang menghafalkan Al-Quran di tempat yang sepi. Setiap you karakternya berbeda-beda. Bahwa setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kiri kami yang ada di sini 1 sampai sayap sana. Antum tebak satu gambar ini dan teriakkan dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Gambar apa nah? Gambar apa nah? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Lihatlah mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda belum pernah dengar dulu waktu pesantren ada orang melanggar dan dibotak pakai kapak, ya kan? Berarti kesimpulannya setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita buktikan. Apa buktinya Pak Happy? Anak-anak UI jurusan komunikasi sebelum mereka belajar public speaking, mereka mencari karakternya masing-masing. Kita buktikan hari ini. You nggak perlu ke UI, apalagi berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Cukup you lakukan di sini tapi fokus. Siap? Ya. Kita buktikan hari ini, people. Seluruh generasi MP angkat kedua tangannya seperti anak-anak Nurul Hasanah hari itu, dan you buktikan bahwasanya you adalah pembicara yang semangat, you santri yang sehat, cerdas, terampil. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget, siap ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi MP yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Tanpa you bicara pun, bahasa tubuhmu sudah bicara, tanganmu sudah bicara. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Setuju? 3, 2. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Tutup,
tutup, buka, tutup, buka, buka. Ada di antara yang buka. Astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya, Bibu. Dari sini nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi Abdullah hipnotik. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan MK satu kali, coba dong. Selamat pagi. Masih ragu-ragu kah? Selamat pagi. Amazing. Percaya atau tidak, Alan Barber dari California mengatakan dia adalah pakar bahasa tubuh. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Public speaking, selamat pagi, selamat siang, masih aman kah? Ini yang paling penting. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran kau. Yang sampai gagal di segmen ini, yang gagal maju ke depan kah? Siap ya? Mulai deg-degan ya, ya. Gagal kau maju ke depan, brother. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat sekali lagi, selamat malam, jangan tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Kemanapun anak pergi, tatapan mata antum semua ke sini kan? Karena antum takut salah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti semuanya lagi menunggu malamnya, betul? Antum lagi menunggu ini mana malamnya nih gitu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Antum fokus banget. Gini cara bikin fokus anak-anak PNK. Semuanya fokus ke depan karena takut salah dan takut disuruh maju ke depan. Betul nggak? Kita mulai kembali. Selamat pagi. Selamat malam. Sini. Namanya siapa? Gibran. Pasti you mengira, wah kayaknya anak yang bicara, betul nggak? Maksud anak, kasihkan ke belakangnya. Tenang brother, tenang. Kasihkan ke belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Gibran. Ada suaranya kah? Namanya siapa? Dari mana kah? Dari Depok. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Salam, saya Gibran dari Depok. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Salam, saya Gibran dari Depok. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Follow me people. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam, saya You bilang assalamualaikum, saya siapa dari mana? Oke, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. You say assalamualaikum. Saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Gibran dari Depok. Dari mana? Dari Depok. Depok. Oke, thank you kak. Saatnya you lihat ke depan kak. Kelas berapa kak? Nama pesantrennya apa? Kelas berapa? Nama wali kelasnya siapa? Oke, dan you sekarang belajar bersama saya Al-Fakir Happy Chandra. Ada tulisan yang muncul di layar, silakan dibaca. Oke, closing lah. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Gibran, sampai jumpa. Boleh tepuk tangan buat kakak kita ya. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Antum tertawa, dalam sekejap antum deg-degan gara-gara laser warna merah. Dalam sekejap deg-degan gara-gara mikrofon. Ini sudah mobile di zona Anda. Mainkan emosi mereka. And then berikutnya adalah sampaikan tujuan antum bicaranya tentang apa. Dan ini yang paling penting dari semua itu. Apa? Smile face and smile voice. Antum bawa kolam dan kurasa? Enggak bawa? Enggak bawa alat tulis kah? Nanti break bisa nggak antum bawa alat tulis kah? Bisa? Karena ini ilmu kawan, al-ilmu soidun wal kitabatu qaidu. Antum harus menulisnya. Banyak orang yang cemburu dengan MK hari ini. Mereka ingin duduk seperti kau hari ini di sini kah, tapi mereka nggak bisa masuk. Karena ini eksklusif untuk MK. Karena apa? Mereka mencari satu slide ini. Mereka harus antri masuk ke UI, ke ballroom, berbayar 750.000 yang saya bilang tadi per 15 menit hanya untuk mencari satu slide ini, people.
Nanti setelah acara ini break, antum bawa alat tulis antum, siap? Smile face, smile voice. Hindari awal negatif. Jangan sampai antum ketika tampil banyak negatif ketika antum tampil. Tatapannya ke atas, tatapannya ke bawah, atau terjadi gempa 8,9 skala Richter ketika tampil, antum gemeteran. Itu dia, people. Dan terakhir adalah ice breaking. Jadi 15 menit anak bicara, antum umat. Mainkan gaya bicaramu dengan elegan dan berkarakter. Dan bicaramu harus naik kelas dengan begitu-gitu aja. Andaikan gaya bicaramu low hari ini, setelah keluar dari ruangan ini, antum punya quote yang menarik. Antum baca quote-nya, silakan. Dalam hitungan 3 mundur, bareng-bareng ya kayak up your voice. Wahid, isnani, salasa, apa? Dibaca? Bil jamaah, wahid, isnani, salasa. Pasti antum menunggu apa Pak Happy ungkapan motivasinya? Dia tulis saja di bawah Kak, dan antum baca sama-sama. Wahid isnani salasa. Dari sini nampak bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Tado lagi generasi MQ yang bilang sebelum antum tampil dalam hati antum, ini bicara penting, ini acaranya penting, saya pun penting untuk mereka. Jangan ada yang mengatakan, yang penting saya bicara, yang penting saya tampil. Zong pasti hasilnya. Jangan sampai kiprah antum diawali dengan kata yang penting, yang penting, yang penting. Karena apa? Karena hari ini Nusantara merindukan para santri yang berkarakter kata-katanya. Hari ini orang tua antum di rumah, masyarakat antum merindukan ketika antum bicara, antum tampilnya dengan powerful. Karena apa? Jangan sampai generasi MQ termasuk generasi yang takut untuk bicara. Seperti Bapak ini kan? Mendengar public speaking, mendengar muhadarah kayaknya sesuatu yang menakutkan. Akhirnya apa? Banyak yang salah paham. Kalau public speaking itu bukan hanya ceramah. Antum camkan baik-baik anak-anakku, public speaking bukan hanya ceramah. Suatu saat you akan menjadi leader di sebuah perusahaan. Suatu saat you akan menjadi pimpinan di sebuah corporate. Ingatlah, ketika you tampil depan siapapun, bicaramu bukan sekedar bicara. Semua butuh komunikasi loh, kan? Kita buktikan kan? Kasih hadiah. Siapa di antara antum yang tahu public speaking itu tercantum dalam Al-Quran dan kita diminta, disuruh oleh Allah untuk belajar bicara. Anak hitung 5 mundur ya. Anak kasih hadiah, people 5. Anak kasih reward 4. Ada yang angkat tangan? Sini Kak, sini. Kasih mikrofonnya, Jibril. Kira-kira menurut antum sampai Allamahul Bayan, mana ayat yang menunjukkan kalau kita harus pandai bicara? Amazing, Allamahul Bayan, bahwa Allah mengajarnya. Al-Bayan artinya maharah fil kalam, harus pandai bicara. Nah, MQ harus pandai bicara, tercantum dalam Al-Quran. Ini bukan kata-kata kami, ini tercantum dan ini adalah firman Rabb Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Namanya siapa? Farah Abbas dari mana? Dari Depok. Ini semuanya dari Depok semua nih Kak. Dari luar Jawa ada nggak? Ternate ada? Mana Ternate Kak? Masya Allah, tabarakallah. Selain itu, yang paling jauh dari mana Kak? Margonda paling jauh. Ada Malaysia? Masya Allah. Ternyata ada juga Aceh, ada Aceh. Papua nggak ada. Kalimantan, Sulawesi, Ternate tadi. Di kebanyakan Jabodetabek semua nih. Bandung ada nggak? Nggak ada Bandung. Masya Allah. Nih Kak, ada satu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ana tak menilai apa narasinya. Yang Ana nilai adalah dia maju ke depan dan bicara pegang ini mikrofon. Nice. Sekarang antum bilang, Pak Happy Chandra, jujur ya Pak ya, Bapak tampil sampai kapanpun. Kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Afal kuratil qadam yahtaju ilal kalam. Pemain sepak bola butuh bicara. Antum tanya, mana buktinya Pak Happy? Lihat, ada tulisan yang menarik di sini. Saat kami mengcoaching, membriefing para talent
Tapi talent public speakingnya adalah timnas Indonesia di Palembang Asian Games 2018. Seluruh atlet ditatar public speaking. Apakah mereka muhadoroh di ruang ganti? Apakah muhadoroh di lapangan hijau, di depan gawang gitu mereka muhadoroh? Para timnas ini ditatar public speakingnya, Pak. Antum bilang, Pak Epi maaf, Ana belum paham Pak Sandra. Mereka 2 jam sebelum menuju ke lapangan hijau ditatar public speakingnya. Ketika seorang pencetak gol ini menggolkan bola ke gawang, maka dia akan teriak. Teriakannya apa? Teriakannya apa? Kayak gitu Kak, teriakannya. Teriakannya apa? Oh. Pasti gitu deh, di mana-mana. Nah, dia akan teriak gol. Dia menggunakan 2 senjata ketika dia teriak gol. Smile face, smile voice. Dia teriak sampai itu senyum loh Kak. Apa ada yang meneriakkan gol dan dia diam-diam aja gitu? Habis itu dia ketika bola masuk ke gawang dan dia bilang, tuh kan gol kan? Gak ada kawan. Pasti dia akan teriak gol. Dia tatapan eye contact dengan audiens yang ada di depannya. Dia eye contact, kontak mata dengan lawan tandingnya. Dia teriak kepada seluruh supporternya. Dia mengatakan gol sambil selebrasi. Dia menunjukkan smile face, smile voice. Bagian dari public speaking. Jadi apapun profesimu nanti. Kenapa MQ ini menginvite kita? You akan punya profesi nanti. Nah, wa antum tahtaju ilal kalam. Butuh bicara. Kenapa? So, kita buktikan hari ini. Siap ya Kak ya?